ini seperti biasa kita awali dengan berdoa. Kemudian ketua kelasnya ya pimpin lagi atau menyiapkan teman-temannya untuk kita berdoa sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini. Perhatian semua, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman sadaqallahul azim. Ya, Selesai. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua kelas yang sudah menyiapkan teman-temannya dalam kita berdoa tadi. Nah, setelah itu Ibu mau cek dulu kehadiran kalian. Apakah semuanya hadir hari ini, Nak? Hadir, Bu. Ada yang hadir? Hadir semua? Ya, alhamdulillah kalau hadir semua. Jadi hari ini kita diberikan kesehatan semuanya ya. Nah, sekarang Ibu mau ini dulu. Gimana perasaan kalian hari ini, Nak? Ya, sudah siapkah kita menerima pelajaran dari Ibu yang akan kita materinya beda lagi, kajiannya beda lagi dengan yang kemarin? Sudah siapkah kalian menerima pembelajaran dari Ibu? Ya, alhamdulillah jika sudah siap. Nah, sebelum kita lanjut ke materi kita ulang dulu ya pembelajaran kita minggu kemarin. Nah, minggu kemarin kita kan terakhir sama Ibu, itu ada yang masih ingat nggak maksudnya kita berada di teks mana pembelajaran kita minggu kemarin? Tunjuk tangan yang ingat? Tunjuk tangan, yaitu teks minggu kemarin. Ya, tunjuk tangan. Ya, teks eksplanasi. Ya, benar, sudah benar teks eksplanasi. Nah, ingat nggak? Masih ingat nggak pelajaran kita minggu kemarin? Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Ini para ya soal pembelajaran kita kemarin. Ada yang ingat teks eksplanasi apa? Tunjuk tangannya, Nak. Ya, silakan Ciri Rizky, besarkan suaranya, Nak. Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan suatu proses atau proses terjadinya sesuatu baik berupa fenomena alam maupun fenomena sosial budaya. Iya, benar sekali. Terima kasih Bu Rizky. Tepuk tangan Bu Rizky. Itu pembelajaran kita minggu kemarin. Selain pengertian, ada ciri-ciri juga kan? Ada yang masih ingat nggak ciri-ciri teks eksplanasi kita minggu kemarin? Ya, silakan Risma. Titin ya. Ciri-ciri teks eksplanasi ada 4. 1. Strukturnya terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. 2. Informasi berdasarkan fakta dalam kurung faktual. 3. Memuat informasi ilmiah. 4. Bersifat informatif. Ya, itu ciri-cirinya ya. Ya, terima kasih buat Titin. Tepuk tangan juga buat Titin kan? Karena sudah mengingat ya. Mengingat pembelajaran kita minggu kemarin. Lalu ada strukturnya ada yang ingat nggak? Ya, Risma, boleh. Yang masih ingat, Ibu ucapkan alhamdulillah ya. Dan silakan Risma. 1. Pernyataan umum. 2. Deretan penjelas atau rangkaian kejadian. 3. Interpretasi atau ulasan. Iya, itu adalah struktur teks eksplanasi. Ya, terima kasih buat Risma ya sudah mengingat juga ya. Tepuk tangan juga tuh buat Risma. Terima kasih banyak tepuk tangan nih. Nah, itu semuanya pembelajaran kita minggu lalu. Nah, sekarang kita kaitkan dulu pembelajaran kita hari ini. Masih teks eksplanasi juga, cuma kali ini kita ke ke ide pokok tentang teks eksplanasinya, ide pokoknya apa, kemudian nanti meringkas teks eksplanasi. Itu mungkin yang kita akan bahas hari ini, tapi masih tetap tentang teks eksplanasi.
eksplanasi yaitu fenomena alam. Nah, setelah Ibu kaitkan itu nanti pembelajaran ini kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh atau kita lakukan dengan baik dan benar, otomatis tujuan pembelajaran kita akan tercapai. Ya, kalian akan bisa nanti seperti ini. Tujuan pembelajaran kita ini akan tercapai jika kita laksanakan pembelajaran hari ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Yang mana tujuan pembelajaran kita yang pertama, ada yang mau bacakan yang pertama nak? Yaitu peserta didik mampu, ya, Hendra. Yang pertama, ya, berdiri. Ya, peserta didik mampu menentukan ide pokok dalam teks eksplanasi dengan benar. Iya benar. Yang lanjut ada yang kedua. Menjelaskan langkah-langkah meringkas teks eksplanasi dengan benar. Ya lagi lanjut ketiga. Meringkas teks eksplanasi dengan benar. Ya. Mempresentasikan hasil diskusi dengan baik. Iya benar sekali, tepuk tangan buat Hendra. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4, yaitu peserta didik menentukan ide pokoknya, kemudian peserta didik menjelaskan langkah-langkah meringkasnya, yang ketiga peserta didik bisa meringkas teks eksplanasi dengan benar, yang terakhir peserta didik mempresentasikannya melalui hasil diskusi di depan kelas. Jadi ini tujuan pembelajaran kita ya hari ini ya. Oke, kita lanjut dari tujuan pembelajaran tadi. Nah, penilaian nanti yang akan Ibu ambil dari tujuan pembelajaran ini dan berdasarkan materi-materi ya. Dan berdasarkan materi-materi Ibu yang jelas nanti kita berdasarkan ada nanti teks yang akan Ibu bagikan yang berjudul tentang banjir. Ada teksnya nanti. Kamu menentukan ide-ide pokoknya kan? Kemudian langkah-langkahnya apa? Kemudian menjelaskan langkah-langkah, kemudian meringkas dan mempresentasi. Ya, itu nanti akan kita lalui. Kemudian kita tujuan pembelajaran tadi itu sudah kita tahu. Jadi nilai-nilainya yang akan Ibu ambil nanti yaitu nilai sikap. Seperti biasa ya, nilai sikap yaitu ada lembar observasinya nanti. Ya, kalau nilai sikap itu religius, percaya diri, bagi tanggung jawab, kerjasama, dan toleransi. Itu kalau penilaian. Kemudian penilaian pengetahuan. Nah, kalau penilaian pengetahuan itu dia berupa tulis. Ya, berarti soal uraian. Nah, nanti akan Ibu bagikan lembar kuis. Lembar kuis ya, dan kamu akan isi terakhir nanti dinilai pengetahuan itu. Setiap orang akan mendapatkan lembar kuis dan di sini masuklah dia ke nilai pengetahuan. Nah, nilai keterampilannya kira-kira nilai keterampilannya Ibu ambil dari mana? Dari diskusi. Iya, dari lembar LKPD yang akan Ibu bagikan nanti. Berdiskusilah kalian dengan kelompok, kemudian karena dia keterampilan berarti mempresentasikan di depan, itulah masuk ke nilai keterampilan. Ya, dengan lembar observasinya. Sampai sini paham nak? Ya, kalau jika kalian sudah paham, kita mau sedikit dulu dah. Kita sedikit ya. Kita sedikit dulu ya. Ya, jadi di sini ada kita biar kita ini tidak terlalu kaku, mulut kita juga tidak terlalu tegang, perasaan kita juga tidak terlalu tegang, perasaan nyaman, damai, tentram gitu ya untuk pembelajaran Ibu. Jadi kita speaking. Kita ikuti aja gerakannya nak. Sudah siap speaking kita? Iya, Bu. Ya, jangan sampai salah gerakan. Ya. Ikuti ya. Here we are, they make it happen. Guess we believe it. Look who we are dreamers. They make it happen. Cause we can see it. It's true. That keep rising. Oh yeah.
Guess we believe it. Look how we are. We are the dreamers. They make it happen. Guess we believe it. Look how we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Cause to the one that keep rising. It's better. Oh yeah. To the one that keep rising. It's better. Oh yeah. We are the dreamers. They make it happen. Guess we believe it. Iya. Oke, tepuk tangan dulu sedikit ya. Udah gimana saja mereka? Udah relax ya? Nah, jadi speaking ini agar kita tidak tegang untuk melakukan proses pembelajaran kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu memberikan rangsangan, yang mana kita sudah siap ya belajar ya? Nah, oke, sebelum kita masuk ke materi kita, ini ada gambar yang itu mengenai apa kira-kira ini? Gambarnya? Ya, silakan ya. Banjir, Bu. Ya benar, banjir. Si Zaskia ya. Ada lagi ini? Banjir juga kayaknya ya? Iya, Belum ya? Nah, ini banjir sama, semuanya kayaknya tentang banjir semua. Nanti ada video, nanti kamu boleh tunjukkan lagi kalau ada videonya. Nah, sekarang kita Ibu akan memberikan rangsangan melalui melalui video ini. Jadi Ibu minta kalian menonton lagi tayangan yang Ibu tampilkan di depan, yaitu masih mengenai fenomena alam tentang lihat dulu tentang banjir, tentang longsor, tentang perkelahian. Kalian boleh lihat dulu. Saudara, seorang remaja di Kemayoran, Jakarta Pusat tewas tersedot listrik. Selain di Kemayoran, saudara, di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, satu orang warga meninggal dunia akibat banjir. Diduga, saudara, korban ini kedinginan. Mobil BMW anyut, mobil BMW anyut. Dari media sosial, sebuah video mobil BMW yang hanya terbawa banjir. Video tersebut viral di media sosial Twitter setelah diunggah oleh akun @ridwan_air. Yang pertama urusan banjir. Yang paling penting ini adalah yang berkaitan dengan keselamatan warga. Di nomor satu kan dari BNPB, pemerintah provinsi, SAR, semuanya harus segera bergerak bersama-sama untuk memberikan rasa aman, memberikan keselamatan kepada warga
normalisasi untuk fasilitas umum karena ini sudah masuk di Jakarta, sudah masuk ke Halim, baru masuk ke tol Cikampek, kemudian juga di beberapa objek kita. Saya kira ini harus segera dinormalisasi sehingga fungsi itu kembali jadi normal. Yang ketiga, yang penting juga pemerintah pusat, pemerintah provinsi harus bekerja bersama-sama dalam menanggulangi ini, terutama yang berkaitan dengan urusan-urusan banjir. Karena pemerintah pusat memang ini baru dalam proses dan belum selesai, bisa Waduk Cimahi, Waduk Ciawi, mungkin baru tahun depan selesai, tetapi di luar itu semuanya harus dikerjakan. Saya tadi sudah perintah untuk cek lapangan. Ya. Jangan lupa subscribe ya. Iya. Oke. Ya. Jadi dari video yang Ibu tayangkan tadi, kira-kira ada pertanyaan atau ingin mengutarakan ada apa dengan tayangan tadi, tentang apa dia, ataupun mungkin pikiran apa yang terlintas dari benak kamu tentang video tadi itu? Apakah tentang perkelahian? Apakah tentang tanah longsor ataupun kebakaran? Nah, coba utarakan kira-kira ada tadi mobil apa tuh, Ma? Coba utarakan kalimat sedikit aja kalimat. Boleh juga bertanya dengan penayangan Ibu tadi. Ya, silakan tunjuk tangannya, Nak. Apa di pikiran kamu tentang video tadi? Ya, serah aja apa kalimatnya. Ya, silakan berdiri. Saskia, Banjir ada di mana-mana, Bu. ya benar sekali. Terima kasih Saskia. Tepuk tangan buat Saskia. Ya, semangat lagi. Ya, benar. Banjir ada di mana-mana. Ya, tadi itu kita lihat kan banjir di mana-mana. Syuting sana banjir, syuting sini banjir. Dan tapi itu di wilayah Jakarta ya tadi ya. Oke, ada lagi nak selain banjir di mana-mana. Ya, silakan Titin. Mobil hanyut, Bu. Diri nak, diri. Mobil Ya. hanyut, Bu. Mobil hanyut, mobil apa tadi yang hanyut? Ada yang mobil hanyut tadi ya? Benar sekali, Titin. Mobil hanyut, tepuk tangan buat Titin, nak. Iya, mobil hanyut. Kayaknya tadi mobil merah sama mobil Jeep kayaknya hanyut tadi ya? Mobil putih. Ya, BMW. Mobil siapa lah yang hanyut tuh gara-gara banjir. Ada lagi nak yang terlintas di pikiran kami yang cowok lagi ya? Salah aja kalimatnya. Atau ingin bertanya, Bu, fenomena alam itu apa gini ya? Boleh yang mau bertanya? Silakan, yang satu lagi ya, cowoknya. Apa yang terlintas dari pikiran kamu tentang video tadi? Ada lagi? Yang jelas dia
Fadli boleh? Enggak. Ini, sengaja. Ada? Ya, tadi Bu Pak Jokowi tampil tadi Bu, kami terkesan. Boleh. Ya, ada satu lagi ya? Jika tidak ada? Rizky? Ada. Jika tidak ada, kita lanjut ke ini kan tadi proses bertanya yang jelas tadi videonya tentang fenomena tentang alam yaitu banjir. Ya, banjir di mana-mana kata Saskia tadi. Kemudian Titin bilang mobil BMW hanyut Bu, mobil Jeep juga hanyut tadi Bu. Kemudian ada nggak yang meninggal tadi? Tadi bentar ya Bu, ada yang meninggal tadi Bu gara-gara banjir. Ya, kalau begitu kita lanjut ke identifikasi masalah kita ya, yaitu kalau mengidentifikasi masalah kita berbentuk kelompok. Nah, anak-anak, Ibu suruh kalian lagi membentuk kelompok. Ya, jadi cari kelompoknya yang masih kelompok yang lama digunakan. Jadi berbalik ke kelompok masing-masing, bentuklah kelompok 3 atau 4 orang per kelompok. Silakan Nak. Ya, jadi bentuk kelompok kalian masih pakai kelompok yang minggu kemarin boleh. Kemarin ada kelompok Habibi mana? Ya, kelompok Habibi. Kemudian kelompok 2 kemarin Melati ya? Kelompok Melati. Kemudian kelompok trio Wek-Wek. Ini trio Macan. Kemudian Pemuda Pancasila. Ya, ini merdeka nih. Ini 4G. Ya, 4G. Dan jadi sekarang akan Ibu bagikan LKPD-nya ya. LKPD ini akan kamu buat nanti hasil kelompokmu di lembar LKPD ini. Nanti tulis nama kelompoknya di situ. Kemudian nama kelompoknya apa dan nama-nama teman kamu semua tulis di situ. Nah, dalam LKPD itu apa yang ditanyakan? Silakan jika tidak paham, silakan kamu lihat dulu lembar LKPD-nya ada di bagian terakhir itu ininya, paragrafnya. Masih tentang apa lagi? Masih tentang banjir ya paragrafnya? Ya ada paling belakang. Di situ ada wacana berapa paragraf ya? Ya ada 5 paragraf. Silakan berkelompok untuk menentukan apa yang dimintanya, ide pokok. Ya kemudian langkah-langkah. Ya langkah-langkah meringkas ya. Kemudian lalu yang terakhir yaitu meringkas dari wacana di atas. Silakan Nak kerjakan. Jika ada yang ditanyakan, langsung ke Ibu, silakan bertanya. Yang jika ada yang ingin ditanyakan, yang kurang paham, silakan tanyakan ke Ibu. Nanti Ibu juga akan berkeliling ke kelompok kalian jika ada yang tidak dimengerti. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita ya, yaitu tadi yang diminta itu ide pokok kan, sama ringkasan 2 aja kayaknya pertanyaannya. Ya, ide pokok tiap paragraf, kemudian meringkas lagi. Ya, gampang lah nih kayaknya, nggak susah kita hari ini. Ya kan? Sudah tahu kan cara menentukan ide pokok, sudah pandai kan? Ya, ide pokok itu bisa diambil di awal, boleh diambil di akhir, boleh di tengah-tengah, boleh menyebar ke seluruh paragraf. Yang jelas ini.
Nah, nanti presentasikan. Ya. Dari banjirnya. Rio, Macan, Dana udah paham misalnya seperti ini kan pertanyaannya ya. Jika ada yang mau bertanya, boleh tanya dulu. Prestasi itu ya baca yang ini. Maju ke tiga. Jika ingin bertanya boleh tanyakan ke ibu di mana tidak ngertinya, di mana tidak pahamnya. Sudah sampai mana? Sudah 3. Kalau waktu kita masuk kelas, dia lupain namanya kita dan tes mendalam. Kita ada kan jamnya sampai setengah menit. Kalau di mana? Bisa jangan. 30 menit. 30 menit.
Si Salwa udah siap? Lanjut paragraf 3. Tria backpack dasar paragraf mana? Siap? Ya, waktu kita nak, karena kita mau presentasi, sudah sampai di mana? Ya, mau kasih waktu 5 menit lagi ya. Ada yang ingin tanyakan? Udah paham semua ya? Berarti tinggal menyalin ke LKPD ya, sahabat? Iya, ringkasan. Berarti ringkasan ini kamu ambil ini. Ya. Kalau misalnya kamu presentasi, bisa langsung nulis dulu. Karena disatukan dengan
Kalian sudah habis. Daya, kalau meringkas itu kan cuma menyatukan ide pokok yang sudah kalian tulis di atas, ya kan? Nah, tinggal menyatukan aja. Nah, setelah kita sudah mulai presentasi ya, kita masuk aja di kegiatan pengumpulan data. Tadi sudah Ibu bimbing dalam pengumpulan data, tiap-tiap kelompok Ibu sudah datangi ya. Sekarang kita pengelolaan data, yaitu sudah kalian tuliskan semua di lembar atau PG-nya, ide pokoknya. Kemudian sudah kalian tulis juga ringkasannya. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut ke pembuktian, yaitu menyajikan. Kalian harus mempresentasikan atau menyajikan hasil diskusi kalian tentang fenomena alam, yaitu ya. Nah, kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan? Silakan maju ke depan. Semua kelompok maju ya. Ya, kelompok Rizky atau Salwa dulu. Kelompok 4D atau Melati dulu. Ya, kelompok Melati atau kelompok Ria Wegman? Ria Wegman sini ya. Ya, kelompok Zahra dulu. Oke, silakan maju semua. Kelompok Melati. Kelompok 2 ya. Ya, kelompok Melati berarti kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya di sini. Kemudian kelompok lain silakan memperhatikan dan menanggapi, boleh bertanya dan boleh beri masukan. Nah, sekarang sambil mengerjakan, sambil lihat teman kamu yang mempresentasikan hasil diskusinya. Mas di sini ya. Ya. Yang moderator berdiri, kamu kan baca. Nah, kamu berdiri, yang lain berdiri. Oke. Nah, kalian juga nanti akan dapat jadwal maju seperti ini ya. Dulu ini moderatornya, kemudian notulennya, kemudian yang menjawab berdua. Yang akan memberikan jawaban jika kami menanggapi. Nah, silakan. Ya, silakan. Emily sudah bisa kita mulai langsung presentasi dari kelompok 2 yaitu Melati. Sudah bisa? Ya, sekarang perhatikan semua ke sini dulu. Usahakan suaranya assalamualaikumnya. Bacakan hasil presentasinya. Oke, maju sedikit. Silakan yang lain, kelompok lain dengarkan dan beri tanggapan atau pertanyaan atau jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Melati. Saya Hafizah. Saya Salwa Nurwilia, saya Elsa Nuryani, dan saya Syamsia Sabitri. Baiklah, kami akan membacakan hasil presentasi kami pada Salwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami yang berjudul
Paragraf pertama, banjir adalah salah satu bencana alam. Dan paragraf kedua, faktor penyebab banjir. Paragraf ketiga, faktor alam adalah faktor yang berasal dari alam. Faktor 4 atau paragraf 4, faktor sosial berasal dari manusia. Paragraf kelima, faktor sosial sebagai faktor terbesar terjadinya banjir. Dan ringkasan materi tentang banjir adalah, banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di sekitar kita. Banjir terjadi disebabkan adanya dua faktor. Faktor pertama dipengaruhi oleh alam, yaitu berasal dari alam, seperti terjadinya hujan deras secara terus-menerus. Faktor kedua yaitu faktor sosial, yang berasal dari manusia itu sendiri, seperti kebiasaan membuang sampah di sungai. Berdasarkan uraian di atas, faktor terbesar yang memengaruhi terjadinya banjir adalah faktor sosial. Baiklah, itu dulu. Segitu saja presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, oke. Silakan duduk. Kita ini deh, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 biar semangat. Dan sekarang jika ada kata moderator, jika ada yang mau bertanya ataupun ada yang memberikan masukan ataupun ada yang menanggapi, dipersilakan. Ya, tunjuk tangannya nak. Oke. Kelompok, sebutkan nama kelompoknya ya. Kemudian nama kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4G. Saya Rizky Aditya Ramadhani. Dan saya Jeffrey. Saya Muhammad Rafa. Saya akan menanggapi hasil dari diskusi dari kelompok 4G. Menurut saya, meringkas itu adalah mencari dulu ide pokoknya, lalu menggabungkan seluruh ide pokok dan menjadi suatu ringkasan. Itu menurut saya. Yang lain, apakah ada lagi? Ya. Oke, terima kasih buat Rizky. Ya, jadi Rizky tadi menanggapi kalau menurut dia mencari ringkasan itu dia ambil dari setiap ide pokok tiap paragraf. Bagaimana katanya kalau menurut kelompok kalian? Tadi kalian tuh pertanyaan Rizky mungkin kalian itu bagaimana cara meringkas itu seperti apa? Ya. Pertanyaannya mungkin satu, meringkas itu seperti apa menurut kamu? Mengambilnya bagaimana cara mengambil ringkasannya? Boleh satu orang yang bisa menjelaskan? Ya, atau habis saja? Ya. Saja. Baik, saya akan menjawab. Yang lain boleh ya kalau mau memberi masukan atau menjawab pertanyaan Rizky tadi, boleh. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky tadi. Ya, tolong dengarkan yang lain. Bagaimana kami cara meringkasnya, yaitu mengambil dari bagian paragraf. Ya. Ide pokok ya paragraf ya. Bilang lagi. Mengambil dari bagian paragraf, lalu menyusunnya menjadi ringkasan. Iya. Ya, jadi seperti itu. Mungkin lempar lagi ke Rizky. Sudah paham? Apakah sudah paham? Paham, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, oke. Berarti pertanyaan untuk Rizky tadi udah kita anggap sudah. Ada lagi yang lain yang beri masukan mungkin atau ingin bertanya lagi? Ya, mungkin pertanyaannya beda tapi kata-katanya mungkin dari ini. Mungkin tujuannya sama ya ke sana, boleh. Kalau trio wepek juga mungkin. Atau kalau ini satu ada? Nih, Fadli kelompok. Ya, atau mungkin bacakan ulang. Ya, satu orang lagi baru
mungkin kelompok 1 diskusinya. Titik. Minta bacakan ulang paragraf 1. Salah, Saskia ya, Saskia nih kayaknya. Ya. Dan jika tidak ada ditutup, mungkin ditutup kita lanjut presentasi berikutnya. Coba ini tanyakan dulu masih ada yang tidak, kalau tidak kami tutup sampai sini. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, akan kami tutup hasil diskusi kami. Baiklah, segini dulu dari hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawabnya. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok iya, semangat ya. Apa kita speaking lagi? Atau lanjut dulu kelompok 2 baru kita speaking. Kelompok 2 atau kelompok apa lagi yang ingin maju? Kelompok trio wek-wek atau kelompok 4G? Atau kelompok yang lain? Ya, oke. Kelompok 4G, yaitu kelompok 4 ya. Maju ke 4G. Oke, silakan maju. Yang lain seperti biasa, layangkan pertanyaan, layangkan tanggapan, layangkan masukan. Sekarang suara ya. Yang lain boleh menghadap perhatikan kelompok 4G untuk berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4G, saya Rizky Aditya Ramadhani. Lanjut. Saya Muhammad Rafa. Saya Muhammad Jeffrey. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Yang akan dibacakan oleh Reza. Yang lain dengarkan. Silakan besarkan suaranya Reza membacakan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, tambah suaranya. Banjir adalah salah satu bencana alam yang menjadi langganan tahunan bagi sebagian kota di Indonesia. Ya. Paragraf 1. Banjir sering terjadi pada saat musim penghujan di mana intensitas air yang tahun cukup banyak penyumbangnya. Ya. Ada 2, yaitu faktor alam dan faktor sosial. Ya. Lebih parah lagi, banjir juga bisa disebabkan karena erupsi gunung berapi yang berupa banjir lahar dingin. Faktor kedua yaitu faktor sosial, di mana penyebabnya tidak lain dan tidak bukan Tambah volumenya. manusia itu sendiri. Menurut penulis sendiri, faktor sosial yang menjadi penyumbang terbesar adanya bencana banjir ini. Tadi yang dibacakan Rizky itu paragraf ide pokok paragraf 1, ide pokok paragraf 2 dan sampai 5 ya. Ya, nanti di kelompok lain sebutkan ya yang kamu bacakan ide pokok paragraf 8. Kemudian meringkas lagi ya, Reza? Ya, nah kita lanjut dengan meringkas. Banjir adalah salah satu bencana alam yang menjadi langganan tahunan bagi sebagian kota di Indonesia. Banjir sering terjadi pada saat musim penghujan. Banjir adalah salah satu bencana alam yang menjadi langganan tahun sebagian kota di Indonesia. Banjir sering terjadi pada saat musim penghujan di mana intensitas air yang turun cukup banyak
Jawabannya ada dua, yaitu faktor alam dan faktor sosial. Lebih parah lagi, banjir juga bisa disebabkan karena erupsi gunung berapi yang berupa banjir lahar dingin. Faktor kedua yaitu faktor sosial, di mana penyebabnya tidak lain dan tidak bukan dalam manusia itu sendiri. Menurut peneliti sendiri, faktor sosial lah yang menjadi penyumbang terbesar adanya bencana banjir ini. Baiklah, itu aja hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya Ataupun menanggapi? apa yang telah dibacakan oleh Reza tadi? Ya, silakan Hendra. Tepuk tangan dulu buat Hendra semuanya. Ya. Kelompok sebutkan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Pemuda Pancasila. Ya. Baik, saya dari kelompok Pemuda Pancasila akan menanggapi kelompok 4G. Tadi kelompok 4G sudah membacakan hasil diskusi kalian. Pertanyaan saya, dari mana kalian mendapat ide pokok paragraf tersebut? Iya, bagus. Bagus. Terima kasih ya Hendra. Terima kasih Andre. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Andre. Cara kami mengambil ide pokok dari setiap paragraf, mengambil dari antara satu paragraf itu mengambil salah satu kalimat yang ada dalam paragraf tersebut. Baik, saya ulang lagi. Cara mengambil ide pokok tersebut mengambil dari salah satu kalimat yang ada dalam satu paragraf dan disatukan menjadi suatu ringkasan. Gimana? Gimana? Sudah puas dengan jawaban saya? Puas, terima kasih. Puas, terima kasih. Ya. Oke, itu dari tanggapan Pemuda Pancasila, kelompok Pemuda Pancasila. Mungkin ada lagi yang mau memberi masukan? Mungkin ada lagi yang mau memberikan masukan? Untuk EWW ada? Tidak ada. Kalau jika tidak ada, kami akan mengungkap hasil diskusi kami. Baiklah, sepertinya tidak ada lagi yang ingin kami tutup diskusi kami dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya kelompok 4D tadi yang maju. Mungkin masih bisa satu lagi lah. Satu kelompok lagi yang presentasi, setelah itu mungkin kita ini satu lagi lah ya. Dan yang lain jangan lupa beri pertanyaan, tanggapan, dan masukan. Kelompok satu apa kelompok trio WP? Apa? Sini? Salam sahkan? Kelompok mana? Ya. Ya, kelompok siapa? Saskia. Itunya. Satu lagi lah ya. Jadi satu kelompok lagi mungkin akan mempresentasi mau maju. Oh ya, kelompok Hendra ada yang mau maju. Silakan. Ya, berarti ternyata Pemuda Pancasila, kelompok Pemuda Pancasila yang akan maju lagi untuk mempresentasikan hasil diskusinya mengenai banjir. Usahakan suara ya nak ya. Jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pemuda Pancasila. Saya bernama Hendrik. Saya M. Nafis. Saya Elfandi. Saya Rizali. Kami ingin membacakan diskusi kami tentang banjir.
Ayo, Habib, silakan. Baik, terima kasih kepada Henry. Saya akan membacakan tentang fenomena banjir atau bencana banjir. Banjir adalah salah satu bencana alam yang menjadi langganan tahunan bagi sebagian kota di Indonesia. Banjir sering terjadi pada saat musim penghujan, di mana intensitas air yang cukup banyak menyebabkan dua faktor alam, yaitu faktor alam dan faktor sosial. Lebih parah lagi, banjir bisa disebabkan karena erupsi gunung berapi yang berupa lahar dingin. Banjir juga bisa terjadi karena kebiasaan membuang sampah di sungai, membangun bangunan di tempat resapan air, menggunduli Tuhan, menggunduli hutan yang dan lainnya bisa menyebabkan banjir. Menurut penulis sendiri, faktor sosial yang menjadi penyumbang terbesar adanya bencana banjir. Ringkasan materi. Banjir adalah salah satu bencana alam yang menjadi langganan tahunan bagi sebagian kota di Indonesia. Banjir sering terjadi pada saat musim penghujan, di mana intensitas air yang turun cukup banyak, menyebabkan dua faktor alam, yaitu faktor alam dan faktor sosial. Lebih parah lagi, banjir bisa disebabkan karena gunung Merapi yang mengeluarkan lahar dingin. Banjir juga bisa terjadi karena kebiasaan membuang sampah di sungai, membangun tempat yang resapan air, menggunduli hutan dan lainnya yang menyebabkan terjadinya banjir. Menurut tulisan sendiri, faktor sosial yang terjadi menyumbangkan besarnya banjir yang terjadi. Yang lain siap-siap ya. Inilah diskusi kami. Kalau ada kelompok lain yang ingin bertanya, silakan. Ya. Silakan kelompok lain jika ada yang memberi masukan mungkin atau pertanyaan atau tanggapan. Ya. Tujuh tangan anak. Ayo. Saskia, Titin. Nggak apa-apa, tanya dia sambil. Ya, Santara, tanggapi. Tujuh tangannya. Ini hasil presentasi kelompok pemuda Pancasila. Ya, tujuh tangannya Salwa. Tanya. Sesengaja. Nggak apa-apa, sama dengan yang tadi. Ya, Rizky, boleh. Tujuh tangannya Rizky. Kan? Dan dulu Rizky. Saya ingin bertanya, apakah penyebab dari bencana banjir? Ya. Apakah penyebab dari bencana banjir dari kelompok 4D? Ya. Penyebab dari bencana banjir mungkin disebabkan karena apa banjir itu? Satu dijawabin boleh atau B. Atau mungkin kelompok lain boleh kalau ada yang mau menjawabkannya. Bisa ya, lanjut ya. Banjir bisa disebabkan karena erupsi gunung api yang berupa lahar dingin. Iya. Empat. Rizky, puas sama jawaban saya? Puas. Iya, terima kasih buat Rizky yang sudah bertanya. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Saya dari kelompok 1 atau kelompok Habibie ingin menanyakan, kenapa manusia menjadi faktor penyebab terjadinya banjir? Oke, saya jawab ya. Karena kebiasaan membuang sampah di sungai, bangun di tempat resapan air, menggunduli hutan dan lainnya bisa menyebabkan banjir. Bapak Ratin dah puas jawaban saya. Oke, terima kasih ya atas ini. Coba boleh di Ada lagi? Ada lagi pertanyaan?
Ya. Sampai sini saja diskusi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat pemuda Pancasila. Jadi diskusi kita pada pembelajaran atau materi kita kali ini ada 3 atau 4 kelompok yang maju tadi. Ya, ada 3 kelompok dan diiringi dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Nah, coba perhatikan Ibu Ladina. Setelah kita mempresentasikan atau berdiskusi dan 3 kelompok yang sudah maju tadi, nah sekarang Ibu akan memberikan penguatan di video. Kita lihat sini dulu ya, di sini penutup. Ibu akan memberikan penguatan di video ini. Boleh kalian perhatikan semua video yang akan Ibu tampilkan untuk penguatan materi kita ya, hasil diskusi tadi. Untuk menguatkan materi kita. Anak-anak, jika pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mengetahui dan mengenal ciri-ciri teks ekspansi, kali ini kita akan memberikan teks ekspansi. Dengar saudara? Dengar. Kalian harus menemukan dulu kalimat pertama dari gagasan utama. Pembelajaran ini sangat penting dan sangat berguna bagi kalian karena meringkas ini bukan hanya ditemukan pada teks eksplanasi, tapi juga pada teks eksposisi, teks persuasi, serta teks laporan hasil observasi. Lalu, bagaimana caranya menemukan kalimat utama, gagasan utama, dan meringkas isi teks eksplanasi? Silakan kalian simak tayangan berikut ini. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara meringkas isi teks eksplanasi. Yang kalian harus ketahui yang pertama adalah langkah-langkah meringkas teks. Bagaimana langkah-langkah meringkas teks? Yang pertama, membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, menemukan gagasan utama masing-masing paragraf. Yang ketiga, merangkai gagasan utama menjadi sebuah ringkasan menggunakan kata penghubung atau konjungsi yang tepat dengan cukup 10 sampai dengan 20% dari teks aslinya. Kemudian, bagaimana cara menemukan gagasan utama? Ayo kita temukan. Yang harus kalian ketahui adalah gagasan utama, pikiran utama, ide pokok atau gagasan pokok. Semua istilah ini pada dasarnya adalah sama. Jadi kalau ada di buku kalian temukan mengenai gagasan utama, ada di internet kalian menemukan pikiran utama atau buku-buku lain mengenai ide pokok atau gagasan pokok, semuanya adalah sama. Ya, tidak lagi bingung apa perbedaan antara gagasan utama dan ide pokok sama. Yang adalah sama. Langkah menemukan gagasan utama. Yang pertama adalah temukan kalimat utama. Karena gagasan utama biasanya terdapat dalam kalimat utama. Nah, ini yang harus kalian ketahui bahwa kalimat utama tidak semua teks mempunyai kalimat utama. Contoh teks deskripsi, teks narasi, atau teks berita itu tidak mempunyai kalimat utama. Teks yang mempunyai kalimat utama itu adalah teks laporan hasil observasi, teks eksposisi, teks eksplanasi, dan teks persuasi yang kalian pilih di tingkat diskusi. Di mana letak kalimat utama ini? Letak kalimat utama itu bisa di awal paragraf atau lebih sering kita sebut dengan paragraf inti. Pemaparannya dari gagasan yang umum ke gagasan yang khusus atau kalimat yang umum ke kalimat yang khusus. Kemudian bisa juga letak kalimat utama ini di akhir paragraf atau kita sebut dengan inti. Itu pemaparannya dari hal khusus ke umum. Dari gagasan-gagasan penjelas ke gagasan umum. Bisa juga kalimat utama ini berada di awal dan akhir paragraf. Ini yang sering kita sebut dengan paragraf campuran. Nah, di teks tadi ya, salju adalah salah satu fenomena alam yang menarik saat ini tiba. Jadi kata kuncinya itu salju. Ketika terjadi ada kohesi, ada hubungan ya. Salju ini juga menjelaskan salju dan ini menjelaskan salju. Jadi gagasan utama. Kalimat utamanya berada di awal, selanjutnya disebutkan kalimat penjelas. Demikian
Demikian juga dengan paragraf 2 yang disebut paragraf deduktif. Dia menjelaskan secara umum dulu proses terjadinya salju yang berbuah dari uap air. Kalimat selanjutnya disebut dengan gagasan penjelas atau kalimat penjelas. Iya. Pembentukan salju terkait masa awan dan udara. Ya. Pada paragraf ketiga, kalimat utamanya berada di awal atau disebut dengan paragraf deduktif. Sementara pada paragraf keempat, karena di sini penjelasannya di awal, maka kalimat utamanya berada di akhir, yaitu ada partikel tertentu yang berfungsi mempercepat proses pembentukan hingga cepat menjadi kristal es. Jadi kalimat utamanya berada di akhir, itulah yang kita sebut dengan paragraf induktif. Jadi tidak selamanya kalimat utamanya berada di awal, tetapi juga bisa berada di akhir paragraf. Kita lanjutkan, setelah menemukan kalimat utama, kita lalu tentukan gagasan utama dari kalimat utama tadi. Jadi gagasan utama itu merupakan simpulan dari kalimat utama. Paragraf 1 tadi kita buat gagasan utamanya adalah salju adalah fenomena alam saat ini. Paragraf kedua, gagasan utamanya adalah salju berasal dari uap air yang berkumpul di atmosfer bumi. Paragraf ketiga, gagasan utamanya adalah pembentukan salju terkait dengan masa awan dan udara. Paragraf keempat, partikel tertentu berfungsi mempercepat proses pembentukan menjadi kristal es. Kemudian paragraf kelima, partikel pengokor ini disebut dengan nukleator. Paragraf 6, temperatur udara menyebabkan kristal-kristal bisa turun dan jadi panas. Paragraf 7, kristal salju memiliki struktur unik. Nah, kita sudah dapat kan gagasan utama. Yang gagasan utama ya, kalimat utama. Nah, dari gagasan utama tadi kita gabungkan yang pertama kalimat tadi. Paragraf pertama, salju adalah fenomena alam satu segi satu kalimat. Salju berasal dari uap air yang berkumpul di atmosfer bumi. 2 kalimat. Kemudian pembentukan salju terkait dengan masa awan dan udara. 3. Kemudian untuk kalimat keempat kita ubah sedikit. Pembentukan ini juga dibantu partikel tertentu yang disebut nukleator. Nah, disebut nukleator ini adalah paragraf prima yang gabungan menjadi satu. Berfungsi mempercepat proses pembentukan menjadi kristal es. Kemudian kita tambahkan konjungsi. Selain nukleator, temperatur udara menyebabkan kristal-kristal bisa turun dan jatuh ke tanah. Kristal salju memiliki struktur unik. Inilah ringkasan dari 7 ya, dari 7 paragraf tadi. Inilah ringkasan teks eksplanasi. Iya, jadi ini adalah video yang untuk ini ya, pembuktian pembelajaran kita hari ini. Kalau ide pokok tiap paragraf itu bisa kita ambil di awal, bisa juga kita ambil ide pokoknya di akhir, atau bisa juga kita ambil di tengah, ya di tengah-tengah paragraf, atau bisa juga ide pokoknya atau gagasan utama dicampur atau menyebar ke seluruh paragraf. Ini video pembuktian dari materi pembelajaran kita siang ini. Kemudian dari kesimpulan ini kita sambil sama-sama kesimpulannya. Kira-kira apa ya kesimpulan dari materi kita tadi? Ada yang bisa menyimpulkan nak? Sebelum Ibu simpulkan juga, satu orang dulu. Ya, silakan si Mutia yang ingin menyimpulkan materi kita hari ini. Silakan nak. Baik, menurut saya, kesimpulan dari hasil kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, dengan menonton video fenomena alam tentang banjir, saya jadi tahu ternyata fenomena-fenomena alam bisa ditulis menjadi teks eksplanasi, yang mana nantinya kami bisa menentukan ide pokok dengan meringkasnya. Iya, baik. Terima kasih buat Mutia yang sudah menyimpulkan materi kita. Ya, itu kesimpulan dari materi kita. Kemudian coba kalian duduk lagi di tempat masing-masing lagi. Kita tidak berkelompok lagi. Silakan duduk di kursi masing-masing. Ya, LKPD-nya silakan dikumpulkan dan nanti Ibu ambil. Kumpulkan di depan meja kalian dan akan Ibu ambil LKPD dari kelompok yang kalian sudah kerjakan tadi. Letakkan di atasnya. Cek kelompok ya. Nanti akan Ibu ambil. Oke. Setelah ini kalian udah menyimpulkannya juga dan
keseluruhan materi kita. Sebelum Ibu menyimpulkan, mungkin ada kalian ingin menyimpulkan juga materi keseluruhan dari awal pendahuluan tadi ya sampai akhir ya. Boleh Saskia yang tunjuk tangan untuk menyimpulkan keseluruhan ya dari pembelajaran kita hari ini. Menurut saya, kesimpulan dari seluruh materi pembelajaran kita hari ini, kita peserta didik jadi tahu cara meringkas teks eksplanasi dan cara menentukan ide pokok atau gagasan utama pada teks eksplanasi. Kami juga jadi tahu langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Iya, terima kasih buat Saskia. Tepuk tangan lagi buat Saskia. Iya, jadi intinya pembelajaran kita hari ini yaitu tentang eksplanasi. Ya, pertama yang kita dapatkan ini ya, cara menentukan ide pokok tadi atau gagasan utama pada teks eksplanasi ada dua. Yang pertama, tentukan kalimat utama. Udah? Yang kedua, tentukan ide pokok atau gagasan utama. Nah, jadi ini cara menentukan ide pokok. Kemudian, seperti yang dikatakan Saskia juga tadi, langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Jadi dari pembelajaran ini juga kita dapat menentukan langkah-langkah teks eksplanasi yang mana langkah-langkahnya ada tiga. Yang pertama, membaca teks secara keseluruhan. Ya. Yang kedua, menemukan ide pokok atau gagasan utama suatu paragraf. Ya, yang ketiga, iya, benar sekali. Merangkai ide pokok gagasan utama menjadi sebuah ringkasan. Nah, sampai sini paham kan? Ya, itu mengenai pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, mungkin kita refleksi ya. Refleksi dulu. Yang mana refleksinya nih? Ada 3 yang kemarin. Ibu akan merefleksi kalian. Yang pertama, kata Ibu refleksinya, kegiatan yang paling menarik dari pembelajaran materi teks eksplanasi hari ini yang mana, Nak? Ada yang ingin jawab? Iya, Reza. Berdiri, Reza. Bagian mana yang paling menarik dari pembelajaran kita dari tadi? 2 jam terakhir nih. Iya, menonton video, benar. Ya, bagus ya. Ya, itu menurut Reza menonton video. Ya, kemudian kita lanjut refleksi kedua ya. Refleksi kedua, bagian mana yang kamu belum kuasai dalam pembelajaran ini, yang belum dikuasai? Kira-kira mana ya, Hendra? Insya Allah paham Bu, hanya kurang video saja. Iya, dia masih pengen video saja, ya benar. Boleh, itu kita tetap hargai. Dia paham, cuman dia masih pengen banyak-banyak videonya mungkin gitu ya. Boleh, kita refleksi, kita terima. Lanjut yang ketiga, terakhir ya, refleksi. Apa yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan pemahamanmu kira-kira? Untuk meningkatkan pemahamanmu, apa yang kalian lakukan? Tunjuk tangannya, Nak. Ada? Ya, kita mau refleksi yang 3. Apa yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan pemahamanmu? Mungkin memperbanyak nonton video mungkin tentang fenomena alam ya. Memperbanyak membaca buku mungkin tentang fenomena alam. Ada? Yang ini tunjuk tangan untuk refleksi ini? Masa Ibu yang jawab? Kan refleksinya untuk kalian. Apa kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan pemahamanmu? Lebih banyak membaca buku. Dan satu orang banyak baca buku, banyak nonton video tentang fenomena alam. Ya, silakan. Ghazali. Berdiri Nak, berdiri. Ya, mantap. Tepuk tangan dulu buat Ghazali. Ya, dengan cara apa Ghazali? Yang pertama mungkin Belajar dengan giat. ya, belajar dengan giat. Bagus. Ada lagi? Ya, cukup. Boleh. Belajar dengan giat. Itu akan meningkatkan pemahaman kita tentang fenomena alam. Oke, itu refleksi. Kita lanjut refleksinya ada. Berarti kita lanjut ke mau speaking? Hah? Boleh speaking terakhir? Nah, lanjut. Kalau tidak ada speaking, kita kuis ya. Kuis untuk masuk ke nilai pengetahuan. Tadi kan LKPD ini dia masuk ke nilai keterampilan karena berdiskusi kan.
Nah, kemudian yang kita kuisnya, Ibu kasih kuis. Kuis untuk masuk ke nilai pengetahuan. Silakan kalian kerjakan kuis ini per orang. Nilainya sendiri-sendiri. Cuma 2 soal saja. Silakan tulis nama, kelas, kemudian jawab pertanyaan yang ada di dalam kuis tersebut. Tulis nama kelasnya, jawab pertanyaannya, cuma 2 soal. Satu. Trio macan. Nah, ada lagi? Ada yang kurang? Tulis nama kelas. Kemudian pertanyaannya yang pertama, bagaimana cara menentukan ide pokok atau gagasan utama dari suatu teks eksplanasi? Silakan Ibu kasih waktu 5 menit. Terlalu panjang mungkin kalau 5 menit. Ya, silakan diisi kuisnya yang akan Ibu masukkan ke nilai pengetahuan. Tulis nama kelas, jangan lupa. Iya, cuma 2 soal, ya. Iya, kalau misalnya sudah, jika sudah, alhamdulillah, jika sudah, boleh dikumpulkan kembali. Ya, kuisnya Ibu ambil lagi ya. Ya, kuisnya kumpulkan. Kepikir nanti Ibu ambil. Setelah kita mengisi kuis ini, coba perhatikan ke Ibu lagi. Ya. Dan setelah kuis ini perhatian ke Ibu lagi. Kita akan Oke, kuisnya udah Ibu ambil ya. Nah, sekarang sebelum Ibu tutup materi pembelajaran kali ini, coba Ibu akan memberitahu pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang masih di teks eksplanasi ya, tapi dengan kade yang berbeda, yaitu kadenya mengenai kaidah kebahasaan tentang teks eksplanasi. Masih seperti ini nanti cara kerjanya, nonton video ya. Kemudian diskusi, kemudian kita tutup dengan kesimpulan. Jadi seperti ini lagi, yaitu materi selanjutnya yaitu mengenai apa tadi Ibu bilang? Ya, kaidah kebahasaan. Masih di teks eksplanasi. Iya, mungkin hanya itu aja. Jadi pembelajaran kita hari ini kita sudah laksanakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, sehingga tujuan pembelajaran kita tercapai. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita akhiri, seperti biasa ketua kelas menyiapkan untuk berdoa. Perhatian semua, sebelum pulang marilah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Salam kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak anak-anak Ibu. Silakan
pulang ke rumah masing-masing, hati-hati di jalan, dan Ibu ucapkan lagi sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.